lagi di Midnight Live. Di segmen ini kita akan menghadirkan bintang tamu dari komunitas Stop Lawan Arah. Badannya, wah. Langsung saja kita undang Bang Loren dan juga Mas Rizky. Apa kabar, Bang? Selamat malam. Mas Rizky, apa kabar Bang Loren, Mas Rizky? Baik Mas, baik. Tangannya segede paha saya. Bisa gede gini gimana caranya, Mas? Makan biawak sih Mas. Makan biawak katanya. Makan biawak. Latihan gym ya. Kirain dari got langsung dicekek. Oh, gym terus tiap hari ya. Luar biasa. Jaga makan gitu sih. Oke, pasti instruktur fitnessnya Mas Rizky ya? Bukan. Kelihatan banget tuh badannya kan? Oh iya kelihatan dong, tetap fit. Mari kita ngobrol langsung aja ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Loren dan juga Mas Rizky, silakan. Jadi dari komunitas Stop Lawan Arah. Iya. Sejak kapan ada komunitas ini? Mungkin Bang Loren bisa cerita. Komunitas ini sejak 2025, 2024, 2023 awal Mas. Oke. 2023 awal. Lama itu juga ya? Januari. 2003? 2003, 2004, 2022 kalau nggak salah ya. 2022? Oh 2022? Oh 2022. Udah jalan 3 tahun lebih ya. Ya. Jalan 3 tahun Iya. ya. Kenapa awalnya membentuk komunitas ini? Pada dasarnya sih kita karena itu kan gini, dulu zaman COVID itu kita dirumahkan kan, terus dirumahkan. Nah habis itu udah mulai bisa keluar rumah, tapi orang jadi kayak menormalisasikan kayak lawan arah gitu. Pernah jadi korban lawan arah atau gimana? Pernah korban, salah satunya itu korban lawan arah. Oke. Apa yang terjadi saat itu? Pas berangkat kerja, terus ada lawan arah, spatbor motor saya kena tubruk sama lawan arah. Oke. Biasa kalau lawan arah itu kan kadang kalau ditegur lebih galak. Ya lebih galak kan. Terus kalau nggak galak dia pasti jual kesusahan. Bang maaf bang saya orang susah, maaf bang ya gitu. Oke. Jadi kita korban termasuk saya. Habis itu belum terjadi tuh konten lawan arahnya. Oke. Nah akhirnya ada kayak followers kita lah yang DM bang buat konten edukasi ke jalanan dong, negur-negur pelawan arah gitu, kayak konten ada yang udah melakukan si ini gitu. Dulu ada yang YouTuber yang melakukan juga. Oh udah kan. ada dulu orang-orang udah iya, pernah bikin seperti itu iya, ya? Oke. tapi versi binaraga gitu. Oh. Karena mereka galak-galak ajakin teman-temannya bang gitu. Oke. Saya pikir boleh juga, dulu saya korban loh gitu. Akhirnya jadi turun ke jalan. Tapi awalnya belum di lawan arahnya, kita fokus pertama di zebra cross. Oke. Dengan apa kita ambil gaya entertain lah, zebra cross yang kayak gue mau nyebrang nih susah banget, terus gimana caranya nih biar ada bumbu manisnya di entertain. Saya injak-injak aja motornya tuh, saya lewat lah ini hak gue mau lewat gitu kan, saya injak gitu? saya naik gitu di motor mereka, kaget kan, siapa nih, lah ini gue mau lewat susah banget gitu. Kalau ada yang bilang ini menormalisasi main hakim sendiri misalnya, bagaimana tanggapannya? Ya kita negara hukum, coba laporin aja lah. Ya main hakim sendiri kan berarti itu persepsi dia kan. Padahal itu konstruksi yang ada di lapangan bahwa ada sebab akibat. Iya. Kan ada aparat juga yang seharusnya bisa menindak seperti itu misalnya. Nah aparat itu kan kadang-kadang gini, orang yang berpikir mindset seperti itu bukan tugas lu. Itu tugas aparat. Sampai kapan kita bisa mengandalkan aparat yang nggak 24 jam hadir? Itu sih, ya kan? Nah, petugas itu kan oke lah pagi misalnya jam 7 sampai jam 9. Habis itu kan dia ngantor lagi. Ya itulah tugas kita sebagai warga untuk bersinergitas. Oke. Lagian kan situasional juga ketika ada pelanggar ya nggak salahnya juga kita negur, mengingatkan, bang kamu ini salah bang. Iya. Kan semua kita bayar pajak juga, itu jalanan umum. Ya kan, asalkan kita edukasi dengan konteks maksud untuk ketertiban bersama aja sih. Iya. Bisa seberani itu, backingannya siapa nih? Gak ada backingan mas, modal nekat aja, modal keberanian kayak
dalam nama Tuhan, udah kita benar kok gitu. Oke. Gitu sih, nggak ada backingan. Kenapa Mas Rizky juga tertarik bergabung ke komunitas ini? Kenapa tertarik? Karena sama ya, alasannya pasti karena korban juga. Oke. Terutama, apalagi saya dari rumah ke kantor jaraknya jauh kan. Di jalan ketemu berbagai macam orang lah. Pernah ada satu kejadian di mana saya ditabrak dari depan. Si pelanggar itu nggak mau tanggung jawab, dia langsung pergi aja. Jadi kayak wah gimana juga ya. Gitu. Emosi tuh ya? Emosi banget sih sebenarnya, tapi kan gimana? Gak bisa berbuat apa-apa ya karena ya udah kabur orangnya. Oke. Gitu sih. Apa suka dukanya selama ini Bang Loren selama membentuk komunitas ini? Tapi sebelumnya ada berapa sih membernya komunitas ini? Member enggak sih, kayak relawan aja. Oke. Bahasa kita relawan ya. Ada berapa tuh jumlahnya? Yang sama-sama kayak punya satu visi misi nih, ayo kita turun ke jalan gitu kan. Ada, kalau kita kan ini nih ada Jakbar, Jaktim, Jakut, Depok, gitu Bekasi. Nyebar ya? Iya nyebar, kita buat grup-grupnya. Kurang lebih ada 300-an lebih lah. Oh, banyak ya? Berbagai profesi. Iya, Wow. lumayan Mas. Ketika ke sebuah lokasi nih, ya kita bilang ke TKP lah misalnya ya. Nah itu butuh berapa orang tuh? Kalau ke TKP, di grup kita pasti list tuh. Bro, giat yuk besok gitu kan. List yuk. Misalnya saya, si teman saya, Rizky, yang lain. Minimal 5 Minimal 5? jalan. Oke. Kalau sendiri nggak berani ya? Sebenarnya berani. Berani aja. Pernah saya sendiri juga. Teman-teman juga ada yang sendiri juga. Cuman kalau kita lihat, kita kan bisa nakar diri kita. Kita lihat misalnya daerahnya, wah ini daerahnya Bronx nih. Ya minimal harus 5. Karena pelanggar ini kompak biasanya. Kompak. Mereka kompak, ya kenapa kita nggak bisa kompak gitu. Makanya kadang-kadang kalau orang yang salah orang yang salah karena merasa ini banyak, yang salah itu bisa jadi benar. Nah, gitu. Jadi ini yang mau kita rubah mindset orang yang menormalisasikan dengan kekompakan yang merasa masanya banyak. Ya udah kita lawan dengan masa kita yang benar gitu. Oke. Gitu. Jadi kita mau rubah. Mas Rizky sebagai videografer. Iya, saya videografer dan juga ikut turun ke lapangannya juga sih. Relawan. Stop-stopin si para pelanggar itu. Jadi memang rutin membuat konten seperti ini. Ya, sebulan 3 kali lah. Sebulan 3 kali. Ya, dulu kan awal-awal tuh kita masif banget, seminggu 2-3 kali. Oke. Ya, kita kejar kemana-mana kan, daerah yang banyak pelanggar, terus yang notice dari followers, yaudah besok gas ke situ. Gitu. Nggak takut misalnya yang kita tegur bawa senjata tajam. Nah, kita itu sebelum giat melakukan apa, gini. Pekerjaan itu kan pasti ada risiko. Kita duduk aja bisa ada risiko nih, atau enggak lewatin tangga bisa ada risiko kan. Semua pasti ada risiko. Dan kita selalu bilang hal-hal terburuk apapun yang terjadi di lapangan udah siap nggak siap. Kalau nggak siap berarti ini setengah-setengah. Ya udah kita nggak usah lakukan. Semuanya siap. Siap ini siap mati. Siap, bukan siap. Itu amit-amit kan. Tapi hal terburuk yang mengarah ke situ kita udah siap. Ya kan, sebelum kita kegiatan juga kita ya selalu minta perlindungan kan dari Tuhan. Jadi misalnya gini, kita mau naik motor, mau belajar naik motor, tapi kita udah ditakutin dengan pikiran, oh nanti aku naik motor jatuh, nanti ketabrak, nggak jadi nih barang ini. Iya. Udah coba aja dulu, gitu. Coba aja dulu. Tapi kan yang kita hadapi ini manusia lain, kan. Tentunya keluarga juga pasti was-was dong. Iya, itu kita kan selalu komunikasi juga dengan keluarga, baik orang yang terdekat, rumah atau orang tua. Keluarga dukung? Ya keluarga, karena kan kegiatan kita ini sifatnya mengedukasi kan, bukan cari musuh yang mau tawuran, mau ribut, enggak. Kalaupun terjadi ada keributan, itu kita mengimbangin aja. Karena pada prinsipnya kita di posisi benar kan. Masa sih kita orang yang benar kalah sama orang yang salah. Nah, menormalisasi yang tadinya seperti di awal kita bicara, kita mau tabrak nih. Yuk kita lawan orang yang merasa benar dengan masanya yang banyak itu, kita tabrak, kita rubah mindset itu yuk gitu. Itu sih yang membuat kita, ayo gas terus ke lapangan, gas terus gitu sih. Mas Rizky selama ini suka dukanya apa ketika sudah bergabung, sudah berapa lama bergabung di komunitas ini? Kalau saya sendiri baru dari awal tahun ini, jadi mungkin udah 7-8 bulan lah ya. Iya. Sukanya ya bisa itu tadi ya, bisa bertemu
para pelawan dan para pelanggar dan bisa ngasih edukasi gitu bahwa ini tuh salah loh. Ya jangan lakuin lagi. Kalau dukanya ya dimaki-maki para pelanggar sih, itu duka banget sih sebenarnya. Iya. Tidak terlalu sering sih kalau itu. Tapi ada relawan yang wanita juga ya? Ada. Nah itu bagaimana itu? Iya, sama prinsipnya visi misi kalau udah bareng mengedukasi, ya udah nggak ada ini sih, nggak ada kayak jalan aja ya di lapangan, enggak sih. Jalan aja, happy aja. Wow, ini luar biasa juga ya sebenarnya ya. Karena kan kita udah siap-siap mau berantem nih pasti kan. Siap-siap pasti ada tensi tinggi. Ada potensi ke situ. Iya, ada tensi tinggi. Iya, benar. Siap-siap juga kontak fisik dan sebagainya itu ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya Mas, kalau di lapangan itu kita kan berdiri 2, 3 bahkan 4 jam ya. 4 jam kadang-kadang kita itu berdiri, itu 90 sampai 95% pada nurut loh. Yang muncul potongan-potongan itu di TikTok, di media sosial itu hanya 5-10% doang sih. Jadi artinya kalau dijumlahkan berarti 4-5 orang sebenarnya. Kan ada 3 karakter nih pelanggar di jalanan kita temuin. Karakter satu itu yang dia tahu nih salah sport, kalau ditegur mau. Oh iya, sorry, balik dia nih. Yang karakter 2 itu yang kalau ditegur dia mau balik tapi ngomel-ngomel kan, masuk lu katanya kan. Yang karakter 3 yang berbahaya nih, galak, ngotot, provokasi. Oh yuk serang mereka, bukan polisi kok, siapa itu, serang gitu. Itu yang membuat bisa chaos bahkan. Pernah dalam kondisi seperti itu pernah? Kondisi seperti itu yang terjadi waktu di daerah Tebet. Sampai digeruduk. Bahkan ribuan kayaknya. Oh ya? Iya, kan diprovokasi, di framing sedemikian rupa yang bahasa-bahasa, oh iya dia memaki anak kecil tuh, oh iya ini anak orang tua. Padahal kan kenyataannya nggak ada, karena kan kita tujuannya ada video itu untuk meng-counter playing victim yang terjadi. Makanya kita videoin kan, selalu kita videoin 4 jam tuh. Nggak bisa kepotong, kita videoin terus. Jadi kalau ada yang playing victim, ini loh bukti videonya. Oh iya gitu akhirnya. Itu tugasnya Mas Rizky berarti itu ya? Betul. Yang merekam itu ya? Saya yang, jadi konten-konten yang sudah terlempar di sosial media tuh dari saya dulu, saya lempar ke tim, nih oke nggak nih, approve nggak? Baru di-up ke sosial media. Betul, tombol recordnya jangan lupa dipencet. Nah, udah 4 jam nggak ke-record kan? Nah itu bahaya juga tuh ya. Jadi sebenarnya kenapa, itu lanjutkan yang Bang Warren tadi bilang, kenapa yang di klip itu yang arogan ya? Justru biar si dia itu ngelihat mukanya dia sendiri ketika dia arogan. Tujuannya supaya biar dia bisa sadar sih kayak, wah tadi kayaknya saya gini ya. Oh mulai malu lah kalau misalkan melanggar lagi, karena ya bisa aja nih satu saat saya direkam lagi viral lagi nanti. Iya. Banyak hatersnya nggak sih Bang? Apa yang kita lempar ke media sosial itu nggak bisa buat semua orang senang. Jadi haters membuat kita naik. Terima kasih loh haters, kita bisa diundang ke sini karena haters loh. Terima kasih banyak. Sering-sering hadir ya. Terima kasih banyak ya Bang ya. Sering-sering hadir. Terima kasih banyak. Kalau semua support itu flat dan garing. Bayangin ya Mas ya, haters itu akan mengirim nih video kita nggak suka misalnya. Kirim ke grup dia yang ada grupnya 20 orang, 20 view. 20 makian kan. Nanti di grup ini kirim lagi ke grupnya. Tambah rame lagi kan. Kalau orang yang support itu nggak akan kirim ke grup-grup itu. Jadi terima kasih haters sering hadir ya. Iya kan, Nabi aja ada haters loh Mas, ya kan. Kita gimana, Pak Presiden aja ada haters, kayak kita yang kayak kacang goreng kayak gini ya kan. Kacang goreng tapi kayaknya bakingannya gede nih. Beneran gede nggak Bang backingan tadi Bang? Enggak. Ototnya gede. Iya benar. Ototnya itu. Berani aja. Mas Rizky mungkin terakhir deh harapannya nih Mas Rizky untuk komunitas ini. Harapannya pertama kita komunitasnya bisa makin lebar lagi ya. Itu satu. Karena kita selalu dapat komen, coba dong di luar daerah selain Jakarta. Coba di sini. Ya kalau kita bisa samperin ya kita samperin. Karena kan kita ada aktivitas lain kan selain ini gitu. Ya harapannya satu, pasti jangan ngelanggar lagi ya. Itu kan udah jelas ya. Bahkan undang-undangan ada tuh jelas bahwa mematuhi rambu lalu lintas. Iya, mematuhi rambunya juga ada kok, jelas kok. Iya. Terus kedua ya biar makin banyak lagi yang
yang mau join sama kita lah gitu. Yang tergerak gitu artinya buat mengedukasi para pelanggar ini. Oke, baik Bang Loren dan juga Mas Rizky, stay safe ya, stay healthy, dan semoga sehat terus. Amin ya. Amin. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Bang Loren, Mas Rizky, terima kasih sudah hadir di Midnight Live.